Bukan kali ini saja pernyataan perang dengan Iran akan segera berakhir dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apakah kali ini pernyataan Trump akan diwujudkannya? Kita bahas bersama pakar hubungan internasional dari Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Radi. Ya, Mbak Dina, seperti yang dikatakan saya tadi, ini sebenarnya bukan pertama kali Presiden Donald Trump mengatakan hal ini, mengeluarkan pernyataan bahwa operasi militer Amerika Serikat di Iran segera berakhir. Dari pengamatan Anda sebagai pakar hubungan internasional, apa pola yang terlihat dari pernyataan-pernyataan Donald Trump sejak awal perang, sejak awal konflik ya, medio Februari dan Maret 2026 hingga sekarang? Apakah ini strategi komunikasi politik atau memang ada perubahan sistem atau situasi di lapangan, Mbak Dina? Pertama, kata 2 minggu itu kan sudah jadi bahan lelucon juga di Amerika Serikat ya. Betul. 2 minggu itu selalu dipakai untuk apapun yang dia nggak punya jawabannya gitu kan. Bahkan waktu perang Ukraina dan Rusia sedang dalam proses negosiasi pun dia bilang itu masih 2 minggu lagi, sampai sekarang juga nggak ada solusi apa-apa. Jadi kata 2 minggu itu sebenarnya nggak bisa jadi pegangan. Tapi poin yang berikutnya adalah bahwa Amerika Serikat sekarang sedang mengeluarkan statement-statement yang berusaha untuk menekan China, kemudian juga Prancis, jadi itu mewakili NATO. Ketika dia bilang, ya sudah urus saja sendiri, dan dia tetap bisa cabut kapanpun. Karena dia tahu persis ketika dia cabut dari masalah ini, masalahnya nggak akan selesai, tetap akan berkecamuk, sudah terjadi kekacauan yang lebih besar. Jadi dia berharap dari pihak negara-negara lain ini kemudian tergerak untuk do something gitu, melakukan sesuatu yang beda lah gitu, supaya jangan cuman Amerika Serikat, lagi-lagi dia tiba-tiba sampai pada satu titik mungkin ya, saya kira kok jadi kita lagi yang bayar segala sesuatu gitu loh. Jadi menurut saya sih itu perubahannya. Kemudian perubahan yang kedua, saya kira dia juga sadar bahwa Iran itu dapat upper hand gitu ya, dapat posisi yang lebih kuat gara-gara bisa menduduki Selat Hormuz dan menutup akses, tapi juga memberikan ruang untuk negara-negara bernegosiasi langsung dengan dia. Dan karena itu ada ruang berarti kan untuk Iran malah jadi terbuka relasinya, bebas dari embargo dari Amerika Serikat. Nah ini yang langsung dia baru sadar, wah ini nggak boleh terjadi. Sehingga yang dia lakukan adalah mengirim sense atau pesan kepada pasar bahwa situasinya belum stabil loh, cuma 2 minggu saja nih ruangnya. Jadi sebenarnya belum aman bekerja sama dengan Iran karena saya bisa serang kapan saja. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut, plus juga soal minyak. Kalau di pasar itu kalau bilang perangnya akan berakhir kan harga minyak jadi bagus lagi kan gitu. Ya. Gitu. Jadi ada banyak faktor lah. Jadi faktor utama itu tadi ya, menentukan apakah Amerika Serikat benar-benar akan mengatakan leave very soon, yaitu tadi apa untuk menekan negara-negara yang Anda sebutkan tadi seperti Prancis dan Tiongkok. Begitu. Betul, ya Mbak Dina ya? Menurut saya begitu. Nah, tapi benarnya begini Mbak Dina, kalau tadi Anda katakan sebenarnya masalah ketika Amerika Serikat angkat kaki dari Iran gitu ya, sebenarnya masalahnya tidak akan selesai. Iran tetap akan berkecamuk, Timur Tengah akan berkecamuk. Tapi di sisi lain, Israel, aliansi Amerika Serikat, ini tidak sibuk lagi dengan Iran, sibuknya malah dengan Lebanon Selatan, dengan Houthi dan juga Hezbollah. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Ya karena dia kemudian baru lihat juga ya, ternyata proksi dari Iran semua bergerak masuk, yang dia serang merangsek adalah si Israel. Jadi mau nggak mau dia harus handle itu dulu dong, ada di wajahnya. Tapi satu lagi statement, Netanyahu pada momen yang sama Trump bilang akan mundur, dia bilang timeline kita beda dengan Amerika Serikat. Dan kita tidak mengikuti timeline Amerika Serikat. Artinya Israel tetap akan jalan terus dengan agenda dia apapun itu, meskipun Amerika Serikat nggak akan mendukung. Harusnya ini menciptakan suasana gentar juga ya dari Israel ke Amerika Serikat. Kalau kamu cabut seluruh masalahmu yang terkait sama energi, karena Trump ini sangat ingin mendapatkan sumber energi baru yang menurut dia bisa membuat Amerika Serikat kaya raya, dan mimpi dia menguasai minyak di Timur Tengah ini udah dari tahun 80-an, terutama sama Iran. Dia tuh keselnya sudah dari zaman tahun 80 ketika ada revolusi Iran ya. Kenapa negara sekecil itu nggak bisa ditaklukkan gitu. Jadi menurut saya dengan pesan seperti itu harusnya Netanyahu kemudian mengatakan pada Trump bahasa yang lain, you mundur
segala urusanmu yang ada di sini semakin repot juga. Jadi saling mengunci gitu, Saling mengunci. Ya, ya. Oke, tapi saya tertarik juga dengan pernyataan Trump yang tadi Anda katakan juga sudah mind your own business gitu ya. Urus masing-masing saja untuk menekan, kalau kata Anda tadi, untuk menekan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis dan lain-lain. Tapi kalau bicara soal itu, ini apakah memang gayanya Trump atau ada indikasi kehabisan cara untuk atasi Selat Hormuz misalnya? Kalau saya pikir kehabisan cara sebenarnya enggak, tapi juga, karena dia itu gini, model pengambilan keputusannya ternyata adalah seluruh stafnya dia atau timnya dia itu diperintahkan segala macam hal, dan akhirnya karena dia nggak pernah tahu, mereka nggak pernah tahu Trump itu akhirnya memilih jalan yang mana, jadi semuanya aja di provide gitu loh, termasuk mengirim 2.500 orang, kemudian pasukan komando yang 82 itu batalion, kemudian yang lain itu semua disediakan, terserah nanti pada akhirnya mau dipakai yang mana dulu gitu. Jadi memang aneh sistem pengambilan keputusannya kali ini ya, boleh dikatakan kalau orang mau perang menghadapi sesuatu yang sangat serius, biasanya kan semua dihitung dulu, didiskusikan, konsultasikan, disusun strateginya, baru maju gitu kan. Kalau ini enggak, semua disediakan pilihannya, nanti silakan Bapak mau pilih yang mana gitu. Nah itu yang membuat sebenarnya Amerika Serikat sangat rentan di sini, dan saya yakin sekutu-sekutu Amerika Serikat pun dan China serta Rusia itu dalam posisi ya udah silahkan, kita mau lihat kau pilih yang mana berikutnya, kita tunggu di tikungan berikutnya ya gitu. Kira-kira. Ya, Mbak Dina, Anda memang mengatakan tadi pernyataan Donald Trump ini sejak konflik Ukraine Rusia juga tidak bisa dipegang ya, 2-3 pekan, bahkan sudah menjadi lelucon di Amerika Serikat. 2-3 pekan, tapi tidak ada solusi yang dikeluarkan. Tapi di momen kali ini, di momen perang Amerika Serikat dengan Iran kali ini, apakah kalimat 2-3 minggu ini akan berakhir seperti yang dikatakan Trump? Apakah ini ada indikasi sedang ada pembicaraan di luar jalur resmi untuk akhir perang? Kalau kali ini memang sudah ada indikasi Pakistan, bahkan China sudah mulai turun berusaha menghembuskan solusi lah gitu, terutama solusi soal Hormuz. Jadi kabarnya ada pembicaraan soal bagaimana kalau ada ceasefire, ada gencatan senjata di Hormuz. Walaupun ya kalau saya pikir-pikir itu sih cuma sekedar lontaran ide aja, karena gencatan senjata tanpa jaminan bahwa tidak akan berulang itu nggak mungkin lah Iran mau gitu. Dan Israel masuk bisa disuruh gencatan senjata sama Hezbollah aja dari tahun berapa itu 2006 itu perjanjian UNIFIL itu kan nggak dihormati sampai sekarang, udah puluhan orang itu mati kan. Jadi presiden itu bicaralah. Jadi menurut saya memang ada pihak yang berusaha maju menegosiasikan, tapi saya pikir itu testing the water juga ya. Jadi 2 minggu itu menurut saya betul-betul nggak bisa dipegang sih. Mungkin 2 minggu Trump akan didesak oleh Kongres, oleh konstituen di Amerika Serikat untuk do something, karena 60-90 hari sesudah dia memulai perang kan dia harus menyampaikan akuntabilitasnya kan, sudah sampai mana gitu. Dan kalaupun mau keluar uang lagi buat apa itu kan harus dia jelaskan. Jadi pressure-nya lebih kepada dia sebagai pemimpin Amerika Serikat sih. Tapi dari perspektif hubungan internasional, begini Mbak Dina, Donald Trump ini selain politisi juga kan bisnismen, pedagang lah boleh dibilang ya. Kalau dari perspektif hubungan internasional, apakah keputusan Donald Trump untuk winding down operasi ini mencerminkan perubahan strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, atau hanya respons pragmatis terhadap tekanan diplomatik dan harga minyak global kira-kira? Pragmatis saja, temporer. Temporer. Bahwa strategi dia yang berubah itu adalah bahwa dunia dianggapnya semua dari kaki dia itu dari awal ya, ketika dia bilang make America great again, kemudian dia menyebutkan negara-negara lain atau pimpinan negara lain seakan-akan dia itu punya kuasa langsung atas mereka, terutama negara-negara yang bukan adidaya seperti Venezuela kemarin, Greenland, itu udah menunjukkan Amerika Serikat berubah total. Kemudian yang berubah total lagi adalah Department of Defense menjadi Department of War kan. Departemen Pertahanan berubah menjadi Departemen Perang. Itu perubahan strategis. Perubahan strategis yang ketiga adalah ternyata Trump sangat-sangat tertarik segera menguasai wilayah yang punya minyak. Jadi dia mau memperpanjang lah masa operasi industri berbasis fosil. Itu clear, itu jadi jelas sekarang gitu. Jadi menurut saya itu strateginya, tapi caranya sampai ke sana tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan, nah itu yang dia nggak sampai. Terakhir Mbak Dina, singkat saja,
mengingat seorang pemimpin negara superpower seperti Donald Trump ini memiliki sifat inconsistent statement gitu ya beberapa kali. Apa pelajaran terbesar dari siklus pernyataan Donald Trump soal Iran ini bagi diplomasi internasional ke depan kira-kira? Jadi di tingkat internasional, satu berarti Amerika Serikat sebenarnya menciptakan ruang vakum di tataran hubungan bilateral negara-negara dengan Amerika Serikat. Itu berarti boleh dikatakan nggak ada perjanjian yang sifatnya udah fix. Jadi lupakan aja, itu bisa kita scrap out, negosiasi ulang nanti dengan pemerintahan berikutnya, itu sah-sah aja. Karena sekarang sudah dibuat nol lagi lah sama Trump. Demikian pula kerjasama multilateral, berarti PBB itu kalau kita bicarakan sekarang langsung ada perubahan yang drastis, itu sah-sah aja. Karena banyak hal Amerika Serikat jelas nggak dalam posisi untuk mempertahankan permanent five anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi menurut saya dengan kejadian kemarin di Lebanon, orang-orang kita itu jadi serangan, kita harusnya lebih berani gitu ya bicara bahwa inisiatifnya tuh jelas sudah tinggalkan saja Amerika Serikat, biarkan dia selesaikan masalahnya, kita harus bergerak cepat karena 2 tahun lagi Trump masih berkuasa kalau belum dia di-impeach. Itu masa yang sangat menyakitkan kalau kita nggak punya plan berikutnya ya. Ya. Ini semoga juga didengar oleh pemerintah kita. Ya jangan melulu hanya rely on US begitu ya. Ada kanal-kanal lain yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan sebuah konflik, termasuk apabila pasukan kita sendiri terkena serangan pasukan perdamaian lagi ya di Lebanon Selatan. Baik, terima kasih pakar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Praptura Harja telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Mbak Dina, selamat malam.